Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Al-Mukarram Azizi Kiai Haji Isamuddin Rais Syuriah PBNU, Kiai Haji Dr. Mujib Qalyubi Hafidhahullah, Kiai Haji Miftah Faqih Khatib Syuriah PBNU A'azzahullah, Lembaga Bahthul Masail NU Gus Najib Hasan, Dr. Muhsid Ghazali, Kiai Sarmidi, siapa lagi? Dan lain-lainnya. Dan yang saya hormati dari Yakum, Bapak Jami'un, dan dari Peduli, juga dari Aidran, Australia ini, yang saya hormati, dan para peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, dalam rangka memperingati Hari Defabel Jiwa Internasional, PBNU melalui Bahthul Masail, melalui lembaga Bahthul Masail, ikut andil dalam menganalisis, melakukan analisis, mendudukkan masalah, kemudian memberikan justifikasi, dan menyimpulkan seluruh masalah yang kita bahas melalui diskusi Bahthul Masail ini. Dalam rangka mengamalkan perintah Allah, falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Harus ada sekelompok orang, yaitu lembaga Bahthul Masail, yang fokus pada tafaqquh fiddin. Tidak usah memikirkan yang lain, gak usah ikut bicara politik, tapi khusus yatafaqahu fiddin, yang dalam makna sangat luas. Din dalam arti sangat luas. Waliyunziru qaumahum, yang nanti hasil dari tafaqquh fiddin itu untuk membangun masyarakat la'allahum yahdharun, menjadi masyarakat yang beradab, berperadaban, berbudaya, bermartabat. Maka masyarakat tersebut disebut masyarakat yang menerima hasil dari tafaqquh fiddin. Faqih di sini dalam arti al-fahmus sahih, al-fahmur rajih. Faqih dalam arti pengertian yang unggul, yang kemungkinan salahnya sangat sedikit. Kemungkinan khilaf atau kesalahannya itu sangat kecil. Itu sudah disebut fikih dalam hal ini. Semuanya masih dalam koridor dhanniyat. Mencari kebenaran itu pertama dimulai dengan waham. Waham meningkat menjadi khayal. Khayal meningkat menjadi dhon. Dhon itu ada dua. Dhannul rajih, dhannul marjuh. Dhannul marjuh masuk dalam asyak war raib. Dhannul marjuh. Kalau dhannul rajih sudah bila syak wa bila raib. Kalau sudah dhon rajih ini akan menjadi nazariyah, sebuah teori yang fikih. Nazariyah, tapi sudah disebut ilmu, masih dalam koridor ilmu fikih yang bisa ditingkatkan menjadi ilmu yakin atau haqqul yakin. Ini urutannya cara mencari kebenaran itu seperti itu. Tidak ujug-ujug langsung yakin, langsung mengambil natijah kesimpulan. Harus melalui proses seperti itu. Apalagi masalah yang kita bahas ini terhitung baru. Yang kalau kita cari dalam kitab kuning barangkali ada, tapi masih belum familiar, masih belum terkenal masalah ini. Seperti disinggung oleh Pak Dr. Muhsid Ghazali tadi, bahwa yang sudah kita lakukan pada tahun 17 di Besar Al-Thaqafah, itu diskusi tentang Bahthul Masail fisik, al-mu'awiqin,
fil jasad, yang difabel dalam fisiknya. Sekarang mau dibahas difabel mental. Oleh karena itu kita harus melalui dirasah, memahami masalah dulu. Setelah itu baru tahlil, dibedah. Setelah itu ta'liq, masing-masing beri komentar menuju kepada natijah. Bila perlu ada muqaranah, komparasi dibandingkan satu mazhab dengan yang lain. Masalah kejiwaan ini ada yang cacat mental itu gen, sejak lahir, keturunan, ada. Ada kadang-kadang satu keturunan anak yang 4, anak 5 itu semua terjadi difabel mental. Ada pula yang lahir sehat, tapi ada naqsun fit tarkibatil uruqiyah. Ada sesuatu dalam syarafnya yang kurang sempurna. Itu bisa menjadikan ketika berkembang anak-anak itu menjadi tidak sehat mentalnya. Ada lagi yang masul jin, masul syaitan, diganggu oleh jin dan oleh syaitan. Ini pembahasan lebih luas lagi nih. Masul syaitan, masul jin. Tadi yang hilang taklifnya yang seperti ini, yang kata Syekh Muqtadir Ghazali disinggung tadi, yang rufi'at taklif yang masul jin wa syaitan. Ada lagi yang sodamat nafsiyah, shock, stres, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian yang berat, sehingga tidak tahan menerima musibah itu, jiwanya tidak kuat, terjadi shock, stres, itu namanya sodamat nafsiyah. Nah, kalau sodamat nafsiyah ini masih ringan, artinya masih bisa diobati melalui klinik yang pakai listrik, pakai setrum, itu yang sodamat nafsiyah. Tapi yang tadi masul syaitan atau masul jin atau yang naqs fit tarkibat uruqiyah atau gen, itu yang agak sulit cara mengobatinya. Tapi yang penting NU telah melangkah maju, lebih maju lagi, terutama Bahthul Masail, ingin memahami masalah ini dengan paham yang benar ya, dengan fahmun sahih, fahmun rajih, jangan sembarangan ini, jangan sembarangan. Juga harus mengikutsertakan di samping Quran, hadis atau kitab kutubul fikih juga harus maqasid syariah. Harus dilihat itu. Ini termasuk hifdzul aql, hifdzun nafas, hifdzul aql. Termasuk mabadi khamsah itu. Ini juga harus dilihat dari sisi sana. Insyaallah hasil dari pembahasan ini bermanfaat. Dan saya yakin ini baru langkah pertama, masih banyak kekurangan nanti, harus ditindaklanjuti, disempurnakan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, dalam bahas yang akan datang, harus dikembangkan lagi, bukan hanya sekedar mencari hukumnya atau memahami posisinya, tapi juga bagaimana kita memberikan jalan keluar, memberikan tadwiyah kepada mereka, membantu agar mereka coba kita usaha membantu menyembuhkan beban mereka. Oleh karena itu, tugas ini sangat berat tapi mulia, insya Allah bermanfaat, dan mari kita bahas dengan tulus, tanpa ada kepentingan apa-apa, insya Allah barokah manfaat untuk kita semua. Dan hanya NU yang punya lembaga Bahthul Masail. Selain NU tidak ada Bahthul Masail itu. Ada. Hanya NU. Kenapa? Karena NU punya perangkatnya, yaitu usul fikih, qawaid fiqhiyah, dan seterusnya, yang sudah dimiliki oleh para pembahas nanti, oleh Kiai Mujib, Kiai Isom, Kiai Muksid, Gus Najib Hasan, semuanya, Pak Sarmidi, juga mana Mas Mahbub, ada nggak Mas Mahbub? Itu juga semuanya sudah cukup memiliki perangkatnya untuk dirasah, tahlil, ta'liq, naqd bila perlu naqd, muqaranah, natijah. InsyaAllah itu akan sempurna kalau seperti itu. Ya, tidak sekarang sempurnanya, nanti kita sempurnakan pertemuan-pertemuan yang akan datang. Syukron, selamat bekerja, selamat berjuang, selamat beristihad kecil-kecilan, beristihad lokal, beristihad muqayyad, beristihad mahdud dalam hal ini. Mudah-mudahan Allah fiqhum lima fiyah salah wal khair wa alfiqlakum at-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.